Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 9, yaitu pada bab kedua tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi, bagi kalian yang masih duduk di kelas 9, wajib tonton sampai selesai ya. Oke, jadi materi kita yang pertama adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, kalau kita berbicara tentang kuadrat, pasti ini adalah menandakan pangkat 2. Oke? Jadi, bentuk umumnya itu seperti ini ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Karena persamaan kuadrat, maka pastinya ada tanda sama dengan. Dan bentuk ciri khasnya itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Tapi syaratnya adalah A itu tidak boleh 0 dan A, B, C adalah bilangan real, di mana AX itu adalah variabel. Mengapa A itu tidak boleh 0? Karena kalau 0 akan menjadi persamaan linier, gitu ya. Sekarang kita akan membahas yang bagian-bagian yang ini. A itu disebut dengan koefisien dari X pangkat 2. X pangkat 2 itu ingat tadi, ia adalah variabel. Dan B itu disebut dengan koefisien dari X. Kemudian C itu disebut dengan konstanta. Oke, bisa paham ya? Untuk lebih jelasnya, maka perhatikan contoh berikut. Tentukan A, B, C pada persamaan kuadrat berikut. 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kita cari nih, 3 ini apa, 5 ini apa, dan 8 ini apa. Seperti tadi, berarti A sama dengan 3, kemudian B-nya itu berapa ya? Nah, B itu adalah 5. Variabelnya apa? Variabelnya adalah X. Dan C adalah tentunya 8. Paham ya? Lanjut contoh kedua. 6x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 15. Nah, kita lihat A itu sama dengan 6. Dan B-nya adalah 2, kemudian C-nya berapa? C-nya adalah negatif 15. Nah, mengapa di sini dibuat negatif 15? Karena di sini ada tanda kurang. Nah, kalau tanda kurang berarti menandakan negatif 15. Maka kita tulis juga menjadi negatif 15. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai penyelesaian persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu kita akan menjawabnya dengan cara yang pertama adalah pemfaktoran. Sebelumnya, untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini sebetulnya ada 3 cara. Yang pertama dengan pemfaktoran, yang kedua dengan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Dan di sini ada 3, tapi kita akan membahasnya di video kali ini adalah dengan cara pemfaktoran. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Jadi di soal pertama ini yaitu X pangkat 2 ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Jadi, tentukan berapakah akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Jadi, tugas kita adalah mencari berapa nilai X yang sesuai dengan persamaan kuadrat tersebut. Maka, caranya yang pertama itu adalah X pangkat 2 ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Maka, kita perhatikan yang paling belakang ini. Nah, yaitu adalah 6 dan yang di tengah itu adalah 7. Jadi tugas kita adalah mencari angka yang perkaliannya itu sama dengan 6
Ingat ya, yang di belakang ini adalah perkalian dan yang di tengah ini adalah jumlah. Jadi kalau ada angka yang dikalikan sama dengan 6 dan kalau jumlah itu sama dengan 7. Jadi kita harus mencari angka-angka tersebut. Maka kita tulis dulu, kita cari ya. 6 itu sama dengan dari perkalian berapa ya? Nah, 1 dikali 6 atau bisa juga 2 dikali 3. 2 kali 3 itu sama dengan berapa? Iya, sama dengan 6. Selain itu ada enggak? Nah, tidak ada lagi ya yang hasilnya 6. Sudah dapat yang 6, maka kita lanjut ke jumlah. Kemudian kita jumlahkan nih. Kalau dijumlahkan berarti 1 ditambah 6 sama dengan 7, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi di sini kita jangan menggunakan yang 2 kali 3. Nah, kenapa? Karena kalau dijumlahkan itu sama dengan 5. Jadi kita butuhkan itu adalah angka yang di tengah itu, yaitu 7. Jadi yang kita ambil adalah 1 dan 6. Jadi di sini kita buatkan 2 buah tanda kurung X dan X. Karena di sini X pangkat 2. Di sini ada 1 dan satunya lagi adalah 6 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat di sini jadinya seperti ini. Sehingga kita cari satu persatu yang tanda kurung yang pertama ini dulu. Jadi X ditambah 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1 pindah jadi di sini ya. Di sini 0. Satunya itu positif. Jadi kalau pindah ke kanan atau dia itu pindah ruas, maka menjadi negatif. Maka menjadi negatif 1. Maka X sama dengan 0 dikurang 1 itu sama dengan negatif 1. Kemudian kita lanjut yang satunya lagi, yang sebelah kanan ini. X ditambah 6 sama dengan 0, maka X sama dengan 0. 6-nya pindah menjadi negatif 6. Maka X sama dengan 0 dikurang 6 itu sama dengan negatif 6. Nah, udah dapat nih. Yang pertama itu hasilnya negatif 1 dan yang kedua ini adalah negatif 6. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini adalah negatif 1 dan negatif 6. Jadi, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua. X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, seperti tadi kita cari dulu faktor-faktor dari yang C ini atau yang 4. Kita cari perkalian 4, maka 1 dikali 4 sama dengan 4. Atau bisa juga 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Maka selain itu tidak ada lagi ya. Sudah dapat 1 dikali 4 dan 2 dikali 2. Kemudian kita jumlah untuk mencari yang nilai B-nya ini adalah negatif 5. Maka 1 ditambah 4 sama dengan 5. Lalu 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya udah, berarti kita pilih yang ini ya. Mengapa? Karena 1 ditambah 4 sama dengan 5. Mengapa? Karena B-nya itu sama dengan negatif 5. Maka kita pilih yang ini ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita bikin dalam kurung seperti ini. X-nya itu dipecah, X sama X, masukkan angkanya satu persatu. 1 sama 4 ya. Perhatikan tanda plus 4-nya ini karena C-nya adalah 4. Plus itu bisa positif dikali positif atau negatif dikali negatif. Tapi B-nya itu adalah negatif, berarti
itu tandanya adalah negatif dan negatif. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Jadi negatif 1 dikali negatif 4, maka hasilnya adalah positif 4. Maka kita peroleh dari hasilnya itu menjadi X dikurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 0. Negatif satunya ini kita pindahkan menjadi positif 1, yaitu 0 ditambah 1, yaitu berapa? Sama dengan 1. Dan yang ini lagi, X sama dengan 4 sama dengan 0. X sama dengan 0, negatif 4-nya kita pindahkan lagi, yaitu menjadi positif 4. Karena kalau negatif pindah ruas menjadi positif, maka 0 ditambah 4 yaitu sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,4 atau 1 dan 4. Seperti itu. Oke, video kali ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Dan jangan lupa saksikan lagi video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.